Saudara, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini menggelar sidang perdana dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto diadili dalam kasus dugaan suap pengurusan penggantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK yang dibacakan dalam sidang, Hasto didakwa menghalang-halangi proses penyidikan terhadap Harun Masiku yang tengah dilakukan KPK pada Januari 2020 lalu. Sekjen PDIP itu disebut memerintahkan Harun Masiku melalui anak buahnya Nur Hasan untuk merendam telepon seluler. Hal itu dilakukan supaya posisi Harun Masiku tidak terlacak oleh tim KPK. Atas dakwaan jaksa penuntut umum, tim pengacara Hasto berencana mengajukan keberatan atau eksepsi. Mereka sempat meminta waktu 10 hari kepada hakim untuk menyusun eksepsi. Namun hakim menolaknya dan menjadwalkan sidang eksepsi digelar pada Jumat 21 Maret 2025. Saudara, dalam dakwaannya jaksa penuntut umum KPK mendakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan terhadap Harun Masiku. Hasto disebut jaksa menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam Harun sehingga tidak bisa terlacak oleh KPK yang tengah melakukan OTT. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam. Bahwa pada tanggal 26 November 2019, pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor Sprinlit 134-01-11-2019 tentang dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan, hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di DPR RI terkait dengan pengurusan dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020. Atas penyelidikan tersebut, penyelidik menemukan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian melaporkan kepada pimpinan KPK. Atas laporan tersebut, pada tanggal 20 Desember 2019 diterbitkan surat perintah penyelidikan nomor Sprinlit 146-01-12-2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Selanjutnya penyelidik KPK melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Pada tanggal 8 Januari 2020, petugas KPK menerima informasi perihal komunikasi antara Wahyu Setiawan dengan Agustiani Tio Fridelina yang menyampaikan adanya penerimaan uang terkait dengan rencana penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Sehingga petugas KPK mulai mengawasi pergerakan pihak-pihak yang diduga terlibat, yakni Wahyu Setiawan, Harun Masiku, Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, dan Agustiani Tio Fridelina. Selang beberapa waktu kemudian, petugas KPK berhasil mengamankan Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno-Hatta. Pada sekitar pukul 18.19 WIB, terdakwa mendapatkan informasi bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan oleh petugas KPK. Kemudian terdakwa melalui Nur Hasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu atau standby di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK. Pada sekitar pukul 18.35 WIB, bertempat di sekitar Hotel Sofyan, Cut Mutia, Jakarta, Harun Masiku bertemu dengan Nur Hasan, menindaklanjuti perintah terdakwa, dan atas bantuan Nur Hasan pada jam 18.52 WIB, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. Selanjutnya, petugas KPK memantau keberadaan Harun Masiku melalui update posisi telepon genggam milik Harun Hasan yang terpantau pada jam 20.00 WIB bersama dengan Harun Masiku berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK.
Dan pada saat bersamaan, Kusnadi selaku orang kepercayaan terdakwa juga terpantau berada di PT IKA. Kemudian petugas KPK mendatangi PT IKA namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku. Saudara, usai mendengarkan dakwaan jaksa, Hasto menegaskan dirinya mengikuti seluruh proses hukum dengan baik. Hasto juga mengingatkan agar supremasi hukum dan keadilan ditegakkan untuk membangun negara yang berlandaskan hukum. Saya mengikuti seluruh proses hukum ini dengan sebaik-baiknya, karena kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan. Dan untuk itulah Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga yang luar biasa dari para pahlawan bangsa, rakyat yang tidak berdosa, yang menyerahkan nyawanya, semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum. Tanpa adanya supremasi hukum, tanpa adanya suatu keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah inkrah bisa didaur ulang kembali, maka kita, Republik ini tidak akan berdiri kokoh. Jangankan untuk membangun, menghadirkan investor, ketika tidak ada supremasi hukum, semuanya akan menjadi sia-sia. Semoga ini menjadi suatu pelajaran yang terbaik, bahwa cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan adalah cita-cita seluruh anak bangsa ini. Terima kasih. Satya Eva. Sebelumnya, Saudara, Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan 2 jeratan pasal sekaligus, yakni pasal suap dan perintangan penyidikan. Dalam pasal suap, Hasto bersama Harun Masiku diduga melakukan penyuapan kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara di pasal perintangan penyidikan, Sekjen PDIP itu diduga menghalangi upaya pencarian KPK terhadap Harun Masiku yang saat ini masih buron. Hasto Kristianto diketahui sempat mengajukan gugatan pra-peradilan atas status tersangkanya, tapi gugatan itu tidak diterima hakim. Hasto kemudian melakukan gugatan pra-peradilan kedua, tapi gugatan itu juga telah dinyatakan gugur oleh Pengadilan Jakarta Selatan. Kala itu Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi menyebut berkas perkara tindak pidana Hasto telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, sehingga hakim pra-peradilan tak punya wewenang lagi untuk memeriksa dan mengadili.